Halo, selamat pagi. Hari ini ketemu dengan saya lagi di mata pelajaran PPKN ya. Nah, untuk hari ini kita nanti akan melanjutkan ke pertemuan selanjutnya karena di pertemuan kemarin itu kan berhalangan karena tanggal merah. Jadi kita tidak bisa bertemu sehingga kita bertemu di pertemuan kali ini. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, saya mau mengingatkan kepada kalian bagi yang belum mengumpulkan tugas, tolong segera tugasnya dikumpulkan. Nah, untuk tugas yang pertama dan kedua itu kan kalian mengumpulkannya di sekolah, ya kan? Itu sudah dikoreksi dan Pak Wahyu juga sudah meng-share siapa saja yang sudah mengumpulkan. Nah, bagi yang namanya belum tertulis, tolong segera dikumpulkan. Pengumpulannya bisa lewat email saya atau lewat Classroom. Nah, kemarin kalian pasti sudah baca ya yang di-share oleh Pak Wahyu di grup kalian masing-masing siapa. Nah, terus saya juga mau mengingatkan untuk tugas yang ideologi terbuka itu kan pengumpulannya lewat Classroom. Nah, itu juga masih ada beberapa anak yang belum mengumpulkan. Kemarin tugas 1 dan tugas 2 itu yang dikumpulkan di Classroom itu ada Indi sudah mengumpulkan tugas 1 dan 2 di Classroom sekaligus dengan tugas yang terakhir saya berikan kemarin ya 2 minggu yang lalu. Nah, untuk yang belum, ini akan saya bacakan yang belum mengumpulkan tugas lewat Classroom yang materi tentang ideologi terbuka. Itu ada beberapa anak yang belum ya. Nah, saya bacakan yang kelas 9A dulu. 9A di sini yang sudah bergabung di kelas saya itu ada 18 anak. Yang belum bergabung tolong segera bergabung karena nanti pengumpulan tugas atau pengumuman terus materi saya nanti nge-share-nya lewat Classroom. Nah, yang sudah mengumpulkan itu cuma 6 anak. Jadi ada 12 anak yang belum ya. Saya bacakan yang belum ya. Yang belum ada Krisna, Josea, Krisna Gipong, terus Mikael Raka, Nando Putra, Natasha, Rivaldo, Steven, Vivi, Widya, sama Silion. Itu untuk kelas 9A. Nah, untuk yang 9B ini juga masih banyak belum ya. Yang ini yang sudah bergabung cuma 12 anak. Yang belum tolong segera join ke kelas saya ya. Di sini yang belum itu ada Alfian, terus Eunike Nona ya. Nah, untuk David kemarin sudah mengumpulkan lewat WA ya. Kalau bisa dikumpulkan lagi ke ini, ke Classroom ya biar jadi satu gitu. Soalnya kalau di WA bingung campur tugas yang lain juga seperti itu. Tapi kalau semisal kalian ada halangan atau Classroom kalian nggak bisa dibuka, sinyal kalian jelek, paketan kalian tinggal cuma chat WA, bisa konfirmasi kepada saya sehingga saya nanti bisa mengasih toleransi kepada kalian gitu. Karena kan kalau yang namanya sinyal jelek, paketan habis itu kan gimana ya? Ya susah ya, karena saya juga mengalami itu. Apalagi kalau sinyalnya jelek, mau ngupload aja susah, loadingnya lama. Jadi saya ngasih toleransi kepada kalian. Asalkan kalian konfirmasi kepada saya, bisa lewat chat, bisa lewat WA saya, karena kan di grup kalian sudah ada nomor saya gitu. Tapi ingat, toleransi saya jangan disalahgunakan mentang-mentang rapopo tiga toleransi nanti kalian seenaknya, itu jangan disalahgunakan juga. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya aja ya.
Nah, dalam materi kali ini nanti kita akan membahas tentang pembukaan UUD 1945. Nah, jadi nanti di pembukaan UUD 1945 kita akan belajar 3 pokok bahasan. Yang pertama, kita belajar tentang makna alinea UUD 1945 dari alinea pertama sampai alinea yang terakhir, keempat. Terus yang kedua, kita akan belajar tentang pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Nah, untuk yang terakhir, kita akan belajar tentang sikap positif terhadap pikiran pembukaan UUD 1945. Jadi nanti kita akan membahas 3 topik itu ya. Yang pertama maknanya, kedua pokok pikirannya, terus yang ketiga sikap positifnya. Nah, untuk hari ini nanti kita akan membahas tentang maknanya dulu. Nah, kan kalian ini sering mengikuti upacara. Pastinya kalian juga sering mendengarkan atau mencermati saat membacakan UUD 1945. Nah, kira-kira dari kalian semua itu ada yang sudah hafal pembukaan UUD 1945 belum, dari alinea pertama sampai kedua? Nah, pastinya kalau yang sering membaca, yang petugas itu ya, sering menjadi petugas pembacaan UUD 1945 itu pastinya udah hafal ya Kak, di luar kepala, karena kan dibaca terus menerus setiap upacara. Terus biasanya kalau di kelas 6 SD saat ujian praktek itu biasanya juga diminta untuk menghafalkan UUD 1945 kayak gitu. Nah, dalam UUD 1945 di sini juga akan memiliki arti. Artinya apa? Terus setiap per alinea itu juga nanti memiliki arti masing-masing seperti itu. Nah, untuk pembukaan UUD 1945 ini sendiri itu merupakan perwujudan penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini UUD 1945 itu dijadikan sebagai perwujudan perjuangan para tokoh untuk memproklamasikan atau membuat kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, terus kira-kira maknanya ini apa sih dalam setiap alineanya gitu kan? Nah, dalam UUD 1945 ini pasti udah kalian ketahui kalau dalam pembukaan ini itu ada 4 alinea. Alinea pertama, kedua, tiga, keempat. Nah, pastinya di 4 ke alinea ini akan memiliki arti atau garis besar makna, arti garis besar makna yang berbeda-beda gitu ya. Nah, untuk pembukaan 1945 ini itu keseluruhannya itu memiliki arti sebagai perjuangan, cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Cita-cita dan tujuannya apa? Cita-citanya ingin membuat bangsa Indonesia ini menjadi lebih makmur, sejahtera, entah itu berdasarkan perekonomian. Nah, terus tujuannya ingin membuat negara Indonesia ini sebagai negara maju atau negara ini negara yang merdeka dari penjajahan bangsa atau negara-negara lain seperti itu. Nah, untuk pembukaan UUD 1945 ini itu berisi tentang pokok pemikiran pemberontakan para tokoh kepada para penjajah yang pernah menjajah bangsa Indonesia gitu. Nah, untuk pembukaan UUD 1945 ini juga memiliki arti nilai. Nah, arti nilainya di sini ada arti nilai universal sama arti nilai lestari. Kalau untuk arti nilai yang universal itu artinya
bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau yang lestari di sini itu kita sebagai masyarakat Indonesia atau warga Indonesia harus tetap setia kepada Pancasila dan proklamasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan kalian, saya, dan kita semua sebagai warga Indonesia telah memperingati hari itu kalau Indonesia ini sudah merdeka selama 75 tahun gitu. Nah, terus garis besarnya atau maknanya alinea pertama, kedua, ketiga, keempat dalam pembukaan UUD 1945 itu apa gitu. Nah, untuk yang alinea pertama itu kan berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi di sini dikatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, artinya di alinea pertama ini tuh mengandung arti motivasi dasar dan pembenaran perjuangan. Artinya motivasinya di sini itu untuk menjadikan bangsa Indonesia ini merdeka. Nah, arti merdeka sendiri itu apa? Merdeka di sini artinya itu hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Merdeka berarti kita sudah lepas dan sudah tidak dijajah oleh bangsa Indonesia. Misal kalian arti merdeka, arti simpel kalian merdeka, tidak ada tugas gitu. Jadi kan kalian merasa merdeka, nggak ada beban, nggak terbebani, nggak punya tanggung jawab, bukan nggak punya tanggung jawab ya, pokoknya bebas, tidak ada yang menentang, tidak ada yang terbebani di diri kalian gitu. Jadi udah merdeka seperti itu. Nah, untuk yang alinea kedua itu kan berbunyi dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan kemerdekaan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur kayak gitu. Nah, artinya apa? Artinya di alinea kedua ini itu mengandung cita-cita bangsa Indonesia. Cita-citanya apa? Cita-citanya tadi di kalimat yang bawah tadi, yang terakhir ya. Kalau menginginkan Indonesia ini merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Terus untuk alinea ketiga, nah alinea ketiga kira-kira bunyinya apa? Bunyinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, artinya di alinea ketiga ini tuh kalau kemerdekaan atau pelaksanaan tekad para tokoh ini ingin memperjuangkan kemerdekaan itu tidak lepas dari tuntunan Tuhan yang Maha Esa. Terus untuk yang alinea terakhir, alinea keempat itu kan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu kemerdekaan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk
yang berbentuk dalam suatu susunan, ya kan? Susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, terus persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk alinea terakhir ini mengandung arti atau garis besarnya itu apa? Nah, di sini jadi garis besarnya untuk kalimat di alinea keempat ini itu membuat tugas negara atau tujuan nasional untuk menyusun UUD 1945 dengan bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat, artinya dengan ikut campur rakyat dan dasar negara Pancasila, dan juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti itu. Jadi artinya pembukaan 1945 ini mengandung arti keseluruhannya ya, itu menggambarkan tentang perjuangan, terus cita-cita dan tujuan negara Republik Indonesia. Terus untuk setiap alineanya tadi, yang alinea pertama itu menggambarkan tentang motivasi, terus yang alinea kedua itu mengandung cita-cita bangsa Indonesia, yang ketiga, alinea ketiga tadi dengan tekadnya untuk kemerdekaan Indonesia itu tidak lepas dari tuntunan Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang keempat ini tuh membuat tugas negara menyusun UUD 1945 dengan susunan negara yang berkedaulatan rakyat, seperti itu. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang makna dari pembukaan 1945. Nah, untuk yang pokok pikiran sama sifat positif nanti kita akan bahas di ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tugas evaluasi kalian nanti kalau saya kasih tugas terus pastinya kan jenuh. Nah, untuk evaluasi kali ini silahkan kalian membuat video atau rekaman suara kalian saat kalian ini membacakan UUD 1945. Jadi bisa kalian video ataupun hanya sekedar suara kalian rekam tentang pembacaan UUD 1945. Nah, nanti untuk pengumpulannya bisa lewat Classroom. Kalau ada kendala di Classroom silahkan bertanya langsung kepada saya. Nah, untuk batas pengumpulan hari ini kan tanggal 28. Saya kasih waktu 1 minggu. Berarti batas pengumpulannya tanggal 4 bulan September 2020 sampai pukul 4 sore. Ya, sampai pukul 4 sore. Nah, di sini penilaian saya menggunakan 2 karakter. Yang pertama saya menilai tentang tugas kalian, yang kedua saya menilai ketepatan kalian dalam mengumpulkan tugas. Kalau tugas sendiri saya beri nilai maksimal itu 80. Nah, untuk ketepatan tugas, pengumpulan tugas saya beri nilai 20. Jadi misal tugas kalian hanya mendapatkan 60, terus kalian tepat ngumpulin tugas, berarti dapat tambahan 20, 60 tambah 20, jadi total nilai kalian sudah 80. Kalau tugas kalian bagus 80, terus ngumpulinnya juga nggak telat-telat, berarti total semua 100 kayak gitu. Semisal kalian ngumpulinnya ini telat di tidak sesuai dengan batas waktu yang saya beri, berarti sudah tidak lagi mendapat nilai 20, tetapi bisa saja hanya 15, 10 ataupun malah lebih kurang dari itu gitu. Jadi
tolong diperhatikan dalam pengumpulan, jangan sampai telat sampai batas akhir ya, karena eman-eman nilai 20 sudah kebuang seperti itu. Oke, jadi pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Untuk pertemuan selanjutnya ya kita lanjutin di minggu depan gitu. Oke, pesan saya jangan jangan pesimis, terus tetap belajar, jangan males-malesan, terus tugas kalau bisa segera dikerjakan biar nggak numpuk-numpuk, nggak kecampur dengan mata pelajaran yang lain. Terus ya pokoknya tetap semangat aja dalam belajar seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya lewat kolom komentar atau lewat WA saya gitu. Oke, kita bertemu lagi di minggu depan. Selamat siang.